Pemirsa, suasana rumah dinas Menkominfo Johnny G. Plate tampak sepi pasca penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Rabu siang kemarin. Dan pemirsa, suasana yang Anda saksikan dari kaca ini adalah suasana rumah dinas Menkominfo Republik Indonesia yang berada di Jalan Widya Chandra 5, Jakarta Selatan. Berdasarkan pantauan dari luar, tidak terlihat adanya aktivitas di dalam rumah dinas Johnny G. Plate ini. Namun, di pos keamanan pun juga informasinya demikian pemirsa. Sebelumnya tim penyidik Kejagung menggeledah rumah ini pasca penetapan tersangka kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Penyidik pun mengangkut 4 kotak yang kemungkinan merupakan barang bukti seusai penggeledahan pada pukul 15.17 waktu Indonesia bagian Barat sore kemarin. Kejaksaan Agung resmi menetapkan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station atau BTS 4G tahun 2020 hingga 2022. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pun mengklaim mendukung pengungkapan kasus, sementara Istana Kepresidenan akan segera melakukan reshuffle setelah penetapan tersangka Johnny G. Plate oleh Kejaksaan Agung. Johnny Gerard Plate ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022. Ia ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agung sebanyak 3 kali. Pihak Istana mengungkapkan jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika akan diisi oleh pelaksana tugas. Nantinya siapa pelaksana tugas Menkominfo akan diumumkan oleh Presiden. Urusan-urusan pemerintahan semuanya sudah berjalan by system, semuanya sudah ada aturannya. Kita ingin semuanya berjalan baik. Tidak perlu khawatir masalah efektivitas pemerintahan. Jabatan menteri akan diambil alih oleh pelaksana tugas PLT. Kita tunggu saja pengumuman resminya segera. Tentu ini akan menjadi sesuatu yang diprioritaskan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mendukung pengungkapan kasus dan meminta pengungkapan kasus secara transparan. Ini yang memang dikehendaki oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Sebelumnya, Kejaksaan Agung resmi menetapkan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka dan menahannya. Penyidik Kejaksaan Agung juga menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika dan rumah dinas. Penggeledahan juga dilakukan di rumah dinas Menkominfo di Widya Chandra. Setelah lebih kurang 4 jam melakukan penggeledahan, terlihat penyidik Kejaksaan Agung mengamankan sejumlah barang bukti yang dimasukkan ke dalam 3 box kontainer. Seluruh barang bukti tersebut langsung dibawa ke gedung Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Informasi terbaru mengenai perkembangan kasus Johnny G. Plate akan disampaikan oleh rekan kami Gina Vita yang akan mengabarkan langsung dari Istana. Ada Gita Iha, maksud kami pemirsa, yang saat ini mengabarkan langsung dari Istana Negara. Silakan Gita Iha. Ya, selamat sore Tisa, Andro dan juga pemirsa. Pasca penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung terhadap Menkominfo Johnny Gerard Plate, Istana Kepresidenan ini sudah memberikan pernyataan resmi melalui staf ahli atau tenaga ahli kantor staf Presiden Ali Mukhtar Ngabalin yang pada hari yang sama kemarin ditetapkannya JGP sebagai tersangka, mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengetahui penetapan tersangka tersebut dan memberikan apresiasi penghargaan kepada Kejaksaan Agung dalam upaya mengungkap kasus korupsi mega proyek BTS 4G Bakti Kominfo pada periode 2020 hingga 2022. Ali Mukhtar Ngabalin juga mengatakan bahwa penetapan tersangka tersebut murni sebagai kasus korupsi yang tidak ada intervensi dari pemerintah maupun istana terhadap kasus korupsi atau penetapan tersangka kepada Johnny G. Plate tersebut. Kasus tersebut dinyatakan oleh Ali Mukhtar Ngabalin ini tidak ada keterkaitan begitu dengan
kekuasaan maupun intervensi politik maupun intervensi kekuasaan menjelang pemilu. Ini juga yang ditegaskan oleh Ali Mukhtar Ngabalin saat memberikan keterangan pers kepada kami awak media di Istana Negara kemarin, karena memang kasus ini sudah dinyatakan diusut bukan pada 2023 namun sudah coba diusut pada 2022 tahun lalu, dengan hingga saat ini sudah ditetapkan sebanyak 5 tersangka. Selain dari Johnny Gerard Plate, ini merupakan tersangka ke-6 begitu yang baru saja ditetapkan oleh Kejaksaan Agung pada 17 Mei kemarin. Selain itu juga Ali Mukhtar Ngabalin mengatakan bahwa memang untuk kasus korupsi Presiden memberikan perhatian penuh, karena tidak sekali dua kali begitu Presiden Joko Widodo seringkali memberikan peringatan, kemudian mewanti-wanti kepala lembaga maupun para menteri di kabinet kerjanya untuk tidak terlibat dengan hukum, apalagi dengan tindak pidana korupsi yang hingga saat ini memang tidak ada intervensi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo maupun privilege atau keistimewaan yang diberikan oleh seorang Presiden Joko Widodo kepada para koruptor. Tidak hanya untuk mereka, para kader politik yang mendapatkan jabatan menteri atau kepala lembaga yang merupakan berasal dari partai-partai koalisi pemerintahan, karena kalau kita lihat ke belakang, Tisa dan juga Andro, ini penetapan tersangka kepada Johnny Gerard Plate ini bukan sebuah bukan sebuah kebetulan dan disengaja begitu, karena memang kasus korupsi selain kader partai koalisi dari pemerintahan ini sudah pernah terjadi pada Menteri Sosial begitu dari PDIP, kemudian juga ada Menteri asal Gerindra dengan kasus benih lobster, kemudian juga ada dari Golkar begitu Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dengan kasus korupsi dana hibah di Lampung Tengah beberapa waktu lalu. Artinya memang Ali Mukhtar Ngabalin menegaskan bahwa tidak ada privilege, kemudian tidak ada intervensi politik, intervensi kekuasaan dari Istana Kepresidenan terhadap penetapan tersangka terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate. Kalau kita lihat lagi, Tisa, Andro dan juga pemirsa, memang selain Johnny Gerard Plate tadi sudah saya sebutkan ada 5 tersangka lain. Saya bacakan inisialnya, ini ada AAL selaku Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika, kemudian juga ada GMS selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, serta YS yang merupakan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020. Kemudian juga ada MA selaku Account Director of Integrated Account Departemen PT Huawei Teknologi, dan juga ada IH selaku Komisaris PT Solitek Media Sinergi. Mereka semua dinyatakan terbukti dengan bukti permulaan awal yang ditemukan oleh Kejaksaan Agung menyelewengkan dana dan berusaha untuk memperkaya serta menguntungkan sejumlah pihak dari mega proyek BTS 4G yang merugikan negara sebesar 8,032 triliun rupiah. Kami masih menunggu statement resmi selain dari tenaga ahli staf kepresidenan Ali Ngabalin. Kami juga akan menunggu apa respon Presiden untuk penetapan tersangka terhadap menteri dari Parpol Nasdem yang kemudian sudah menambah deretan menteri yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Kembali ke Anda, Tisa. Baik, terima kasih Gita Iha atas laporan Anda langsung dari Istana.